Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Nyai Aminah tersenyum kepada Sarmi. Dia lantas ikut duduk di samping Sarmi. Masalahnya, ini sudah di luar batas harinya, Sarmi. Ku takut. Belum usai Nyai Aminah mengucapkan kalimatnya, dari arah depan nampak Adiwastra datang sembari berjalan kaki, membawa beberapa tas berukuran cukup besar. Nyai Aminah tersenyum bahagia. Dia lantas berlari menuju ke arah Adiwastra. Bagaimana, Akang? Mana kedua orang tuamu, Kang? Apa mereka akan menyusul? Ucap Nyai Aminah dengan antusias. Adiwastra tersenyum melihat tingkah lucu Nyai Aminah. Dia lantas mencium kening Nyai Aminah. Maafkan Akang ya. Sesuai dengan apa yang Akang katakan dulu. Jika Akang kembali seorang diri, itu tandanya kedua orang tua Akang tidak merestui pernikahan kita. Jawab Adiwastra lemas. Nyai Aminah menghela nafasnya. Dia menerima dengan apa yang sudah terjadi. Setelah kedatangan Adiwastra, mereka pun lantas segera melakukan pernikahan dengan sebuah pesta sederhana, seperti permintaan Nyai Aminah. Hari-hari selanjutnya, hanya ada kebahagiaan di antara kedua pengantin baru itu. Mereka malah lebih sering menghabiskan waktu di dalam kamar. Nyai Aminah belum kembali fokus kepada kebun-kebun miliknya. Suatu hari, Nyai Aminah tengah duduk bercengkrama mesra dengan Adiwastra di teras rumah. Dari kejauhan, sebuah mobil sedan berwarna merah berjalan pelan menuju ke rumah Nyai Aminah. Setelah sampai di depan rumah Nyai Aminah, seorang gadis amat cantik turun. Nyai Aminah tersenyum lebar setelah melihat kedatangan gadis itu. "Ria Imas," ucap Nyai Aminah lirih. Ria Imas pun membalas senyuman kakak iparnya. Mereka lantas saling berpelukan. Tidak lupa, Nyai Aminah mengenalkan Adiwastra sebagai suami barunya. Dan Nyai Aminah mengenalkan Ria Imas kepada Adiwastra. "Dia adalah adik iparku, adik dari mendiang suamiku dulu," ucap Nyai Aminah. Adiwastra hanya tersenyum sembari mengangguk. Mereka bertiga lantas masuk ke dalam, menuju ruang tamu. Perbincangan hangat mulai terjadi. Nyai Aminah benar-benar merindukan Ria Imas yang pergi semalam bertahun-tahun itu. Dan kini dia datang dengan penampilan yang amat berbeda. Ria Imas jauh lebih cantik dan dewasa. Gaya berpakaiannya pun berubah. Bahkan Nyai Aminah melihat ada sesuatu kekuatan yang bersemayam di dalam diri Ria Imas. Ria Imas pun menceritakan semuanya. Dia berkata bahwa selama ini dia berguru kepada seorang penghias pengantin kondang di sebuah pulau. Tidak cukup waktu sebentar untuk mendapatkan ilmu dari si pengrias pengantin itu. Namun akhirnya Ria Imas bisa dan dia benar-benar mendapatkan semua ilmu dari si pengrias kondang itu. Sampai-sampai ilmu kanuragan pun dipelajarinya. Sebab katanya untuk membuat seorang pengantin cantik tidak hanya dibutuhkan makeup yang tebal, namun juga bagaimana cara agar aura si pengantin terpancar. Hanya itu yang Ria Imas ceritakan. Dia berbohong, karena tujuan dan apa yang dia pelajari sebenarnya tidak dia ceritakan kepada Nyai Aminah. Di dalam percakapan, Nyai Aminah mati-matian memaksa Ria Imas untuk tinggal bersamanya. Namun Ria Imas pun bersikukuh menolak. Dia tidak ingin rumah peninggalan kedua orang tuanya terbengkalai. Terlebih, tidak etis rasanya jika dia harus tinggal bersama kakak iparnya yang sudah memiliki suami lagi. Nyai Aminah lantas mengalah. Dia mengantar Ria Imas sampai ke depan gerbang. "Sempatkan berkunjung kemari ya, sesibuk apapun kamu," Nyai Aminah berpesan kepada Ria Imas.
Pria Imas hanya mengangguk sembari tersenyum. Dia kemudian masuk ke dalam mobil dan perlahan mobil itu mulai menjauh dari jangkauan mata Nyai Aminah. Sarmi, bagaimana menurutmu? Apa dia benar-benar telah melupakan kejadian itu? Atau dia tengah mempersiapkan sesuatu? Tanya Nyai Aminah kepada Sarmi yang berdiri tepat di sampingnya. Entahlah, kita lihat saja bagaimana nanti ke depannya, jawab Sarmi dengan nada datar. Hari terus berganti. Hari-hari Nyai Aminah terasa amat indah sebab Adiwastra begitu amat mencintai Nyai Aminah. Begitupun sebaliknya. Memanglah Nyai Aminah yang pertama kali menaruh hati kepada Adiwastra. Hingga pada suatu hari, saat pernikahan mereka hendak memasuki usia 4 tahun, Adiwastra mulai mengeluhkan soal keturunan. Nyai Aminah terkejut dan khawatir. Dia memang mempelet Adiwastra agar mencintainya. Namun pikiran dan sikap Adiwastra tidak dirubah sama sekali. Tidak seperti ilmu pelet yang lain. Ketika sudah kena pada korban, sikap dan pikirannya akan berubah. Lebih sensitif, cenderung arogan, dan akan lebih banyak melamun. Kapan ya kita bisa memiliki anak, Nyai? Lihat seperti keluarga kecil itu. Mereka nampak sangat bahagia sekali, ucap Adiwastra kepada Nyai Aminah yang tepat berdiri di sampingnya. Siang itu mereka sedang mengecek salah satu kebun, dan di hadapan mereka seorang wanita sedang mengantar serantang makanan untuk suaminya yang sedang bekerja di kebun milik Nyai Aminah. Di belakang wanita terlihat seorang anak lelaki berusia sekitar 1 tahun berjalan perlahan menghampiri kedua orang tuanya. Sepertinya anak itu baru saja bisa berjalan. Akang ingin memiliki anak, tanya Nyai Aminah mulai dengan nada serius. Tentu saja, Nyai. Bukankah memiliki keturunan adalah salah satu tujuan dari pernikahan? Jawab Adiwastra dengan senyuman. Dia masih menganggap bahwa pertanyaan Nyai Aminah tadi hanya sebuah pertanyaan biasa. Nyai Aminah mulai bingung. Dia jadi teringat saat bersama Rukman. Bagaimana rumah tangganya itu hancur sebab Rukman menginginkan seorang anak. Hingga dia berani berselingkuh dan mendapatkan anak dari wanita lain. Dada Nyai Aminah mulai menggebu-gebu. Bagaimanapun caranya, dia tidak ingin hal serupa terjadi lagi pada Adiwastra. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan Adiwastra. Nanti kita bahas lagi di rumah ya, Kang, ucap Nyai Aminah. Adiwastra hanya tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia mencium lembut kening istrinya itu. Setelah sampai di rumah, mereka bergegas membersihkan diri. Hidangan lengkap sudah tersedia di atas meja. Sarmi telah memasak semuanya untuk Adiwastra dan Nyai Aminah. Saat menyantap makanan, keduanya hanya terdiam. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari masing-masing bibir mereka. Terlebih Nyai Aminah. Dia sedang mengumpulkan niat dan memikirkan tentang bagaimana menceritakan semuanya kepada Adiwastra. Bagaimana menjelaskan kepadanya bahwa untuk memiliki keturunan, mereka berdua perlu melakukan sebuah ritual. Adiwastra sendiri nampak tenang. Dia tidak terlihat seperti sedang memikirkan apapun atau menunggu jawaban Nyai Aminah. Kang, ucap Nyai Aminah pelan. Iya, ada apa, Nyai? Nyai Aminah terdiam setelah Adiwastra menjawab panggilannya. Dia benar-benar sedang dilanda kebingungan. Nyai, ada apa? Apa ada yang membuat Nyai tidak nyaman? Tanya Adiwastra kembali dengan nada lembut sembari mengusap pucuk kepala Nyai Aminah. Tidak, Kang. Ini soal anak yang tadi Akang ceritakan saat di kebun. Adiwastra tersenyum kecil. Dia menundukkan kepalanya. Lalu, tanya Adiwastra kembali dengan nada sedikit menggoda Nyai Aminah.
Sebenarnya alasan selama ini kita belum memiliki anak karena aku. Adiwastra hanya terdiam. Dia menanti kata selanjutnya yang akan Nyai Aminah lontarkan. Karena aku tidak memiliki rahim, ucap Nyai Aminah berterus terang. Awalnya Adiwastra nampak terkejut. Kedua matanya membulat. Namun tiba-tiba dia tersenyum dan tertawa lantang. Ini bukan waktu yang pas untuk bercanda, Nyai, ucap Adiwastra sembari menggelengkan kepalanya. Tapi Kang, ini serius. Serius bagaimana? Jelas-jelas kamu pernah keguguran, bukan? Saat bersama suami pertamamu. Bagaimana bisa seseorang wanita yang tidak memiliki rahim mengalami keguguran? Ucap Adiwastra. Dia terus meneruskan menggelengkan kepalanya. Akang tahu dari mana? Tanya Nyai Aminah keheranan. Pasalnya dia sendiri belum pernah mengatakan apapun kepada Adiwastra perihal keguguran yang pernah dia alami. Bi Sarmi yang memberitahukan kepadaku, jawab Adiwastra. Nyai Aminah terdiam. Dia mulai berpikir, mungkin alasan Sarmi menceritakan itu adalah dia tidak ingin Adiwastra gundah di hatinya soal keturunan dan tidak berpikiran bahwa Nyai Aminah itu mandul. Kenapa terdiam? Betul kan? Tanya Adiwastra. Apa Sarmi hanya menceritakan itu? Tidak yang lain? Nyai Aminah berbalik menanyai Adiwastra. Dia rasa ini saat yang tepat untuk memberitahu suaminya itu tentang dirinya yang tidak memiliki rahim. Setelah Nyai Aminah jujur, barulah mereka bisa menjalankan ritual yang memiliki anak. Tidak, hanya itu yang Bi Sarmi katakan. Akang, sejujurnya saat kejadian keguguran itu, bukan hanya janin bayi yang keluar dari dalam perutku, namun juga rahimku, Kang. Kini aku sudah tidak memiliki rahim, ucap Nyai Aminah dengan nada suara bergetar. Adiwastra nampak terkejut, namun lagi-lagi dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa cekikikan. Akang, selama kita menikah, apa Akang menyadari bahwa aku ini tidak pernah mengalami datang bulan? Apa Akang sadar? Gerutu Nyai Aminah. Ini Adiwastra terdiam. Dia menyadari memang selama pernikahannya dengan Nyai Aminah, dia sama sekali belum pernah melihat Nyai Aminah datang bulan. Apa ini serius? Tanya Adiwastra memastikan. Nyai Aminah hanya mengangguk sebagai tanda jawaban. Air mata Adiwastra mulai meleleh. Dia tidak dapat percaya dan menerima begitu saja kenyataan di hadapannya, bahwa dirinya tidak akan pernah memiliki anak, karena istri yang amat dia cintai itu tidak memiliki rahim. Akang, dengarkan dulu. Jangan menangis, Akang. Aku mohon. Ada sebuah cara yang bisa kita lakukan untuk memiliki keturunan. Adiwastra yang mendengar perkataan Nyai Aminah lantas menatap lekat wajahnya. Dia mencoba mencari kebenaran dari ucapan Nyai Aminah. Apa kamu tidak berbohong? Tanya Adiwastra memastikan. Bisa, Kang. Kita coba bersama-sama ya, ucap Nyai Aminah dengan penuh keyakinan. Nyai Aminah lantas memeluk tubuh Adiwastra. Keduanya kini larut dalam tangisan. Sesuai dengan apa yang Nyai Aminah pinta, mereka akan memulai segala ritual yang harus dilakukan untuk memiliki keturunan. Ritual dimulai pada malam Jumat Kliwon tanggal 14, di mana bulan purnama nampak bertengger gagah dengan cahaya penuhnya di atas cakrawala. Adiwastra dan Nyai Aminah tengah berada di sebuah tanah lapang. Dengan segala keperluan ritual yang sudah disiapkan oleh Sarmi dengan lengkap dan sempurna. Nyai Aminah bersila menghadap sebuah kemenyan yang terus mengeluarkan asap tipis. Sementara Adiwastra bersila di belakang Nyai Aminah. Dia hanya terdiam dan mengikuti semua arahan Nyai Aminah. Nyai Aminah mulai merapalkan sebuah mantra jangjewakan.
Nyai Aminah meraih sebuah piring yang sedari tadi atasnya tertutup oleh daun pisang. Dia lantas meminta Adiwastra untuk berpindah duduk di sebelahnya. Mereka bersama-sama membuka daun pisang yang menutupi piring itu. Dan saat dibuka, beberapa potong daging merah mentah terlihat tersaji di atas piring. Daging-daging itu mulai mengeluarkan bau anyir yang amat menyengat. "Daging apa itu, Nyai?" tanya Adiwastra. "Ini ari-ari bayi, Kang. Makanlah," tita Nyai Aminah. Kedua mata Adiwastra membelalak. Dia tidak percaya bahwa Nyai Aminah menyuruhnya untuk melahap ari-ari mentah itu. "Makanlah, Kang. Ini syarat yang harus kita penuhi," ucap Nyai Aminah. Dia sendiri tengah melahap sepotong ari-ari yang berada di tangannya. Raut wajah Nyai Aminah terlihat biasa saja, seolah-olah memang dia sudah terbiasa melahap ari-ari itu. "Ayo, Kang, makanlah," tita Nyai Aminah kembali. Adiwastra menelan ludah. Dia benar-benar tidak sanggup untuk melakukannya. "Kang," bentak Nyai Aminah. Perlahan-lahan Adiwastra mulai mengambil sepotong ari-ari itu. Dia menutup hidungnya dengan tangan dan berusaha langsung menelan ari-ari itu langsung tanpa harus mengunyahnya. "Bagus, kamu harus memakan 3 potong," pinta Nyai Aminah. Adiwastra hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Hingga akhirnya, mau tidak mau dia harus menuruti apa yang Nyai Aminah pinta. 3 potong ari-ari anyir itu telah dia lahap hingga habis. Nyai Aminah tersenyum puas. Dia lantas kembali merapalkan sebuah mantra. Sementara Adiwastra hanya menunggu. Apalagi yang harus dia lakukan, sembari menahan gejolak di dalam perutnya. Dia sungguh-sungguh ingin memuntahkan semua isi perutnya saat itu juga. "Satu ritual terakhir. Kita harus bersenggama di sini," ucap Nyai Aminah. Adiwastra terkejut bukan kepalang. Dia mengitari pandangannya ke sekitar. Mereka sungguh-sungguh berada di sebuah tanah lapang yang di pinggir kiri dan kanannya hanya ada sebuah pohon-pohon besar. "Tapi Nyai, kenapa tidak di rumah saja? Kenapa harus di sini? Bagaimana jika kita tiba-tiba diterkam hewan buas?" tanya Adiwastra. Nyai Aminah hanya tersenyum sinis. Dia tidak bisa menggunakan jampi-jampi agar Adiwastra mau menurutinya, karena seluruh ritual itu harus dilakukan secara sadar dan tanpa pengaruh apapun. "Ayolah, Kang, sebentar saja," ucap Nyai Aminah dengan nada lembut. Dia mulai menggoda suaminya itu. Dan akhirnya, mau tidak mau Adiwastra pun menurutinya. Akhirnya mereka melakukan syarat terakhir itu di sebuah tanah lapang bermandikan cahaya bulan purnama. Adiwastra terbangun. Dia berada di dalam kamarnya tanpa menggunakan sehelai benang pun. Dia mencoba mengingat apa yang sudah terjadi semalam. Dan dia ingat bahwa dirinya dan Nyai Aminah bersenggama di tanah lapang itu. Namun kini dia terbangun dan sudah berada di dalam kamar. Nyai Aminah datang dengan rambut yang terlihat basah. Dia tersenyum menatap Adiwastra yang terlihat kebingungan. "Terima kasih ya, Kang, karena telah menuruti semua keinginanku. Tinggal kita tunggu hasilnya." Adiwastra bingung dengan apa yang diucapkan oleh Nyai Aminah. Dia lantas bangkit sembari membungkus tubuhnya dengan sebuah selimut. "Hasil bagaimana yang Nyai maksud?" tanya Adiwastra penuh heran. "Ritual yang kita lakukan semalam telah berhasil membuat janin. Dan kini janin itu aku titipkan di dalam rahim seorang wanita. Jika nanti usia kandungannya genap 9 bulan, aku akan melakukan ritual lagi untuk memindahkan janin itu ke dalam perutku dan aku akan melahirkannya," ucap Nyai Aminah dengan tegas. Sementara Adiwastra sendiri belum bisa mencerna apa yang baru saja Nyai Aminah jelaskan. "Sudahlah, cepat bersihkan tubuhmu, Kang. Lalu kita temui wanita itu,"
Adiwastra hanya mengangguk. Kemudian dia bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Ini Nyai Aminah dan Adiwastra telah berada di salah satu kebun mereka. Nyai Aminah terus berdiri mematung seperti tengah menunggu kedatangan seseorang. Hingga akhirnya, seorang wanita datang. Dia menghampiri seorang lelaki yang tengah membersihkan sebuah kebun tandus yang tepat berada di sebelah kebun subur Nyai Aminah. Sepertinya mereka adalah sepasang suami istri. Terlihat dari sikap mereka saat bertemu dan wanita itu membawa makanan untuk diberikan kepada lelaki. Itu dia, Kang. Wanita yang akan mengandung anak kita, ucap Nyai Aminah kepada Adiwastra. Dia? Tapi dia siapa? Apa Nyai mengenalnya? Tanya Adiwastra. Ya, mereka adalah sepasang pengantin baru sebulan menikah. Yang jelas, wanita itu bernama Ija dan lelaki adalah Oni. Seseorang yang bersikuku tidak mau menjual tanahnya kepadaku, ucap Nyai Aminah dengan ekspresi wajah datar. Adiwastra pun hanya menganggukkan kepalanya. Dia terkejut karena perbedaan usia dari sepasang suami istri itu terlihat jelas. Si wanita masih terlihat muda, namun si suami terlihat sudah cukup berumur. Hari-hari selanjutnya, baik Nyai Aminah maupun Adiwastra selalu memperhatikan Ija. Hanya memperhatikan dari kejauhan. Karena memang setiap hari Ija selalu mengantarkan makanan kepada suaminya. Saat perut Ija mulai membuncit, raut kebahagiaan terlihat jelas di wajah sepasang suami istri itu. Pun di dalam hati Nyai Aminah dan Adiwastra. Setidaknya, calon anak mereka berkembang dengan baik di dalam kandungan Ija. Hari berganti minggu, minggu menjadi bulan, hingga akhirnya usia kandungan Ija sudah genap 9 bulan. Harusnya tinggal menghitung hari menuju kelahiran bayi itu. Segala sesuatu sudah disiapkan oleh Ija dan suaminya. Meskipun sederhana, akan tetapi mereka berusaha memberi yang terbaik untuk anak pertamanya itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa anak yang berada di dalam kandungan Ija adalah anak Nyai Aminah dan Adiwastra. Malam itu Nyai Aminah tengah mempersiapkan ritual pemindahan janin. Adiwastra setia mendampinginya meskipun Adiwastra tidak mengerti tentang ritual apapun. Sebuah dupa menyala di hadapan Nyai Aminah. Bau kemenyannya seketika menyergap memenuhi ruang yang hanya bercahayakan sebuah lampu pijar bercahaya kuning. Sebuah kendi berbalut kain putih ini berada di dalam dekapan Nyai Aminah. Nyai Aminah mulai merapalkan sebuah mantra yang tidak dimengerti sama sekali oleh Adiwastra. Tiba-tiba, asap putih tipis muncul di hadapan mereka berdua. Lama-kelamaan asap itu mulai membentuk menjadi sebuah wanita berambut panjang, menggunakan baju putih panjang dan lusuh. Wajah wanita itu hancur dengan penuh luka koreng di wajah dan sekujur tubuhnya. Dari luka koreng itu menetes cairan bening kental berbau amat amis dan anyir. Adiwastra hampir muntah saat mencium bau dari makhluk yang kini berada di hadapannya. Pergilah, ambil bayi itu dan bawa kemari, titah Nyai Aminah kepada makhluk sejenis kuntilanak itu. Makhluk itu mengeram sebelum akhirnya dia pergi melesat begitu saja. Jangan takut, Kang. Dia hanya pesuruhku, ucap Nyai Aminah mencoba menenangkan Adiwastra yang mulai ketakutan di sampingnya. Sementara di rumah kediaman Ija dan Oni terlihat sudah sepi. Ija sudah tertidur, sementara suaminya masih menyeruput kopi yang belum habis. Di dalam tidurnya, Ija bermimpi. Dia tengah berada di sebuah pasar yang amat ramai. Namun gaya pakaian orang-orang yang berada di pasar itu amat sangat kuno. Seolah-olah Ija tengah berada di masa lalu. Dia merasa asing, sebab pakaiannya berbeda dengan yang lainnya. Namun orang-orang di sekitarnya bersikap acuh. Mereka sesekali hanya menatap dingin kepada Ija. Sampai pada akhirnya, saat Ija tengah berjalan sembari tetap menatap area sekitarnya, dia menabrak seorang nenek tua
Ija terkejut bukan kepala. Nenek tua yang bertabrak oleh Ija menunjukkan ekspresi yang sama. Nenek itu nampak terkejut, namun kini dia terlihat marah. Kedua matanya membulat, deretan giginya yang terlihat menghitam di tunjuknya. "Maaf, Nek," ucap Ija terbata. "Kamu sudah datang. Mana anakku?" tanya nenek itu sedikit berteriak. Ija berjalan mundur sembari terus memegangi perut buncitnya. "Tidak, Nek. Ini anakku," bentak Ija. Tubuhnya mulai bergetar. "Dia anakku, darah dagingku, benih dari suamiku. Ku hanya menitipkannya padamu." Nenek itu mulai melantangkan suaranya. Keringat dingin mulai membasahi kening Ija. Dia tidak bisa lari lagi karena kini di sekelilingnya telah berubah menjadi hutan dengan pohon besar dan rapat, seolah-olah mengurung Ija agar tidak bisa melarikan diri. Si nenek tua itu semakin mendekatkan tubuhnya kepada Ija. Degup jantung Ija semakin kencang. Dia pasrah dengan apa yang akan terjadi kepadanya. Si nenek tua terlihat menyeringai. Kini kedua tangan keriputnya telah memegangi perut Ija. Ija merasa amat kesakitan, seolah-olah tangan mengerikan itu berhasil menembus perut Ija dan sedang mengaduk-aduk perutnya. Seketika, seorang bayi merah yang masih berlumuran darah telah berada di dekapan si nenek tua, lengkap dengan ari-ari yang masih menempel. Nenek tua itu tertawa melengking, seolah puas dengan apa yang sudah dia dapat. Sementara Ija tengah kebingungan sembari memegangi perutnya yang kini telah rata. Sosok nenek tua itu perlahan mulai menghilang menjadi kepulan asap tipis. Tidak. Oni bergegas menghampiri istrinya yang berteriak di dalam kamar. "Ada apa, Ija?" tanya Oni dengan nada amat khawatir. Ija terlihat masih tidak percaya dengan mimpi yang baru saja dia alami. Tanpa menjawab pertanyaan Oni, Ija segera memeriksa bagian perutnya. Dan benar saja, perut yang semula amat buncit itu kini telah rata, seperti orang yang tidak hamil. "Kang, kita, Kang!" teriak Ija. Oni hanya terdiam. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Bayi yang berada di dalam kandungan Ija tiba-tiba menghilang begitu saja. Sementara di rumah Nyai Aminah, kendi yang sedari tadi terus didekap oleh Nyai Aminah telah hilang. Kini perut Nyai Aminah lah yang terlihat membesar, bak seorang wanita yang tengah hamil 9 bulan. Adiwastra tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Berkali-kali Adiwastra memegangi perut istrinya itu. Dan benar saja, Adiwastra merasakan gerakan seorang bayi di dalamnya. "Nyai, Pak, ini anak kita?" tanya Adiwastra ragu. Nyai Aminah hanya mengangguk. Dia tidak dapat menahan air mata yang mulai turun membasahi kedua pipinya. "Aku tidak percaya, Nyai. Mana mungkin bisa terjadi?" tanya Adiwastra lagi, mencoba mencari keyakinan. "Mungkin sekarang kamu tidak mempercayainya, Kang. Namun lihatlah, saat anak ini lahir, dia akan amat sangat mirip sekali denganmu. Percayalah," jawab Nyai Aminah. "Lantas, kapan bayi ini akan lahir, Nyai?" "Dia akan lahir tidak akan lama lagi, Kang." Adiwastra tersenyum. Kedua matanya mulai berlinang air mata. Setelah mendapatkan janinnya, Nyai Aminah tidak pernah lagi mengunjungi kebun. Dia lebih memilih tetap berada di rumah, menanti kelahiran anak yang sudah amat dia nantikan. Pun begitu dengan Sarmi yang selalu setia mendampingi Nyai Aminah. Hingga pada akhirnya, hari itu tiba. Nyai Aminah tengah merasakan kontraksi. Adiwastra yang tengah berada di kebun pun bergegas pulang setelah salah seorang anak buahnya memberitahukan kabar bahagia itu. Hampir 30 menit Nyai Aminah merasa sakit. Sementara Sarmi
belum memberi aba-aba untuk Nyai Aminah mengejar. Tunggu sebentar lagi, Nyai, ucap Sarmi. Adiwastra nampak cemas. Dia selalu setia mendampingi Nyai Aminah. Dia tidak beranjak sedikit pun dari sisi sang istri. Sudah siap, ayo Nyai, kita mulai, ucap Sarmi kembali. Nyai Aminah mengejan dengan sekuat tenaga. Prosesnya berjalan lancar dan cepat. Bayi kecil yang masih merah itu menangis dengan amat kencang setelah berhasil keluar dari perut Nyai Aminah. Selamat Nyai, bayinya sehat sempurna. Benar apa yang Nyai katakan. Bayi ini mirip sekali dengan Juragan Adiwastra. Bayi ini laki-laki, Nyai, ucap Sarmi dengan raut wajah penuh haru dan rasa bahagia. Sarmi pun akhirnya menyerahkan bayi itu kepada Nyai Aminah. Adiwastra menangis saat memandangi wajah mungil bayi itu. Benar-benar mirip dengannya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.